Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelisa dengan NIM 2507015000078 dari kelas A. Pada kesempatan video ini, saya akan membagikan perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memahami bagaimana pengalaman awal saya membentuk diri saya pada hari ini. Sekaligus melihat bagaimana nih teori-teori perkembangan ternyata sangat relevan jika dihubungkan dengan pengalaman nyata seseorang. Saya berharap dengan pembuatan video ini membuat saya menjadi lebih mengenali diri saya hingga detik saat ini dan nanti. Dalam mengumpulkan informasi untuk video ini, saya melakukan wawancara terhadap ibu saya. Beliaulah yang paling memahami setiap detail perjalanan hidup saya dari dalam kandungan hingga masa kanak-kanak. Untuk memperkaya informasi, saya menggunakan beberapa dokumentasi yang masih tersedia. Di antara lainnya adalah foto-foto yang masih tersimpan meskipun jumlahnya sangat terbatas. Dan juga rapor sekolah dari masa SD untuk menunjukkan prestasi akademik saya. Namun, saya menghadapi beberapa tantangan yang signifikan dalam pengumpulan data ini. Tantangan terbesarnya adalah sebagian besar dokumentasi foto masa kecil saya terendam banjir, sehingga dokumentasi visual yang saya miliki itu sangat terbatas, terutama untuk masa bayi dan anak-anak awal. Selain itu, buku KIA atau Kartu Identitas Anak saya juga tidak tersimpan, sehingga informasi detail tentang milestone perkembangan awal saya seperti berat badan tiap bulan, imunisasi, dan catatan kesehatan lainnya tidak dapat saya akses. Oleh karena itu, saya harus mengandalkan sepenuhnya pada ingatan ibu saya untuk memperoleh perjalanan hidup saya. Meskipun demikian, alhamdulillahnya ibu saya masih mengingat dengan cukup baik peristiwa-peristiwa penting dan detail-detail yang bermakna dalam masa tumbuh kembang saya. Baik teman-teman, selanjutnya adalah masa prenatal. Nah, di masa prenatal ini akan dijelaskan oleh ibu saya sendiri. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda dari Adelisa, ingin bercerita tentang anak saya tercinta Adelisa. Pengalaman pertama saya hamil, mengandung anak pertama ya, saya seperti ibu-ibu pada umumnya, namanya hamil pertama ya pastinya senang, terharu. Ternyata saya cepat dikaruniai anak, ya sangat bersyukur. Dan saya hamil Adelisa itu awalnya ngidam, kepengen buah tapi di kampung halaman. Tiap hari muntah, susah makan sampai 9 bulan. Tapi semuanya selalu saya jalani dengan senang hati, ikhlas. Sampai pada akhirnya tiba, saya kontraksi dan ke bidan. Dan di bidan itu, bidannya bilang sudah pembukaan kedua. Sekitar jam 19.00 saya ke bidan dan Adelisanya lahir sekitar jam 23.30. Alhamdulillah nggak terlalu lama anak pertama saya sudah lahir dengan normal dan sehat. Terima kasih. Nah, itu dia adalah penjelasan dari ibu saya. Selanjutnya adalah analisis. Mari kita bedah. Pada saat proses kelahiran, saya lahir pada tanggal 17 Maret 2006 di Bidan Ana, Bontang, Kalimantan Timur. Proses kelahiran saya berlangsung secara normal melalui persalinan pervaginam atau persalinan normal. Berat badan saya saat lahir adalah 3,2 kg dengan panjang badan 47 cm. Menurut standar pertumbuhan WHO, ini termasuk berat dan panjang yang ideal untuk bayi baru lahir, yang mengindikasikan kesehatan dan nutrisi prenatal yang baik. Ibu saya berusia 19 tahun saat mengandung dan 20 tahun saat melahirkan, yang termasuk dalam rentang usia reproduksi yang sehat. Menurut penelitian,
Usia ibu antara 20 hingga 35 tahun adalah usia optimal untuk kehamilan karena kondisi fisik yang prima dan risiko komplikasi yang lebih rendah. Ibu saya juga menjaga asupan nutrisi dengan baik dan rutin kontrol kehamilan ke bidan. Menurut teori perkembangan prenatal, nutrisi yang cukup terutama asam folat, zat besi, kalsium, dan protein sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin, terutama pada trimester pertama dan kedua. Perawatan prenatal yang teratur juga memastikan bahwa setiap potensi masalah dapat dideteksi dan ditangani lebih awal. Ada pula dukungan dari ayah dan keluarga besar menciptakan lingkungan yang positif dan minim stres bagi ibu. Kehamilan yang berlangsung normal tanpa komplikasi berarti tidak ada faktor teratogen yang signifikan seperti alkohol, rokok, obat-obatan terlarang, atau infeksi yang dapat mengganggu perkembangan saya. Hasil dari semua faktor positif ini terlihat dari berat dan panjang badan saya ketika lahir, serta proses persalinan yang lancar. Ini mengindikasikan perkembangan prenatal yang sehat dan optimal yang menjadi fondasi penting untuk perkembangan saya selanjutnya. Menurut cerita ibu, perkembangan fisik saya di masa bayi berjalan normal sesuai dengan milestone perkembangan. Untuk perkembangan motorik kasar, saya mulai bisa tengkurap sekitar usia 4 bulan, duduk sendiri tanpa bantuan sekitar usia 7 bulan, dan mulai berjalan di usia 11 hingga 12 bulan. Ini sesuai dengan teori perkembangan motorik yang telah menyatakan bahwa bayi berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu secara berurutan dari head control, rolling over, sitting, crawling, hingga walking. Untuk motorik halus, saya mulai bisa menggenggam benda sekitar usia 5 hingga 6 bulan dan mulai bisa mengambil benda-benda kecil dengan jari telunjuk dan ibu jari sekitar usia 9 bulan. Dalam aspek sosial emosional, menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa bayi saya berada dalam tahap trust versus mistrust 0 hingga 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan rasa percaya atau tidak percaya terhadap dunia berdasarkan kualitas perawatan yang mereka terima. Ibu bercerita bahwa saya termasuk bayi yang cukup mudah ditenangkan, tidak terlalu rewel, dan menunjukkan kelekatan yang baik dengan ibu dan ayah. Saya responsif terhadap kehangatan dan perhatian yang diberikan. Yang paling menarik dari masa ini adalah saya sangat suka minum susu. Konsumsi susu yang berlebihan ini membuat badan saya sangat subur dan gemuk untuk anak seusia saya saat itu. Meskipun gemuk, kemampuan motorik kasar saya tetap berkembang dengan baik. Saya sangat aktif berlari, melompat, memanjat, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman saya. Untuk motorik halus, saya mulai bisa menggambar bentuk-bentuk sederhana, mewarnai dengan lebih rapi, menggunting, mengikuti garis, dan mulai belajar menulis huruf-huruf dasar di usia TK. Kemudian, perkembangan kognitif saya menurut teori Piaget, saya berada dalam tahap pre-operasional, yaitu 2 hingga 7 tahun. Karakteristik tahap ini adalah pemikiran saya yang masih egosentris, symbolic thinking, dan animistic thinking. Saya mulai suka bermain simbolik atau pura-pura, misalnya saya suka bermain masak-masakan. Saya sering bertanya kenapa tentang segala sesuatu, seperti kenapa langit itu warnanya biru dan lain sebagainya. Pada masa ini, saya mulai mengikuti les membaca untuk memasuki SD. Les ini membantu mengembangkan kemampuan kognitif saya, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung dasar. Kemudian perkembangan bahasa saya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ini disebut sebagai language explosion. Dalam teori Erik Erikson, saya berada dalam tahap inisiatif versus guilt. Saya mulai mengambil inisiatif dalam berbagai aktivitas, mencoba hal-hal baru, merencanakan kegiatan, dan menunjukkan kemandirian yang lebih besar. Saya memiliki banyak teman masa kecil pada periode ini. Saya juga memiliki sahabat bernama Raihan yang sangat dekat dengan saya. Yang membuat persahabatan ini berkesan adalah ada kejadian di mana Raihan sering dibully oleh anak-anak lain dan saya membela Raihan dari para pembuli. Namun, ada indikasi bahwa perkembangan moral saya lebih maju dari usia saya. Tindakan membela Rehan dari bullying menunjukkan bahwa saya sudah mulai memiliki pemahaman tentang keadilan dan empati, bukan hanya takut hukuman atau mengharapkan reward. Memasuki usia sekolah dasar, perkembangan fisik saya terus berlanjut dan pertumbuhannya itu stabil. Kebiasaan minum susu dengan dot sudah mulai berkurang dan akhirnya berhenti sepenuhnya saat saya masuk SD. Namun ada perkembangan fisik yang sangat signifikan terjadi ketika saya kelas 5 dan 6 SD. Saya mulai mengalami pubertas. Kemudian saya aktif mengikuti ekstrakurikuler, bola voli, dan pramuka yang membantu perkembangan motorik kasar saya. Adapun perkembangan kognitif, menurut Piaget saya memasuki tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun.
Ini ditandai dengan kemampuan berpikir logis tentang hal-hal yang konkret. Saya sudah bisa memahami konsep konservasi, misalnya bahwa jumlah air tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda bentuk. Saya juga mulai bisa melakukan reversibility, membalikan operasi mental, seriasi, mengurutkan objek, dan classification, mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu. Di sekolah, kemampuan akademik saya berkembang dengan sangat baik. Perkembangan bahasa saya juga semakin matang dan kompleks. Kemampuan saya dalam mengekspresikan pemikiran secara lisan dan tulisan juga meningkat signifikan, yang terlihat dari presentasi kelas, diskusi, dan tugas-tugas menulis yang saya kerjakan. Kemudian perkembangan sosial emosional dalam teori Erik Erikson masa ini adalah tahap industri versus inferiority. Ini ditandai dengan prestasi akademik yang tinggi, seperti nilai saya itu tinggi dan sering juara kelas. Kemudian keterlibatan dalam ekstrakurikuler, bola voli, dan pramuka. Kemampuan dalam mata pelajaran favorit yaitu matematika dan IPA. Ketika mengalami pubertas, saya menjadi lebih pendiam. Ini adalah fenomena yang umum terjadi pada anak yang memasuki masa pubertas. Hal ini disertai dengan peningkatan self-consciousness atau kesadaran diri yang tinggi, sensitivitas terhadap penilaian orang lain, perubahan body image, dan kepercayaan diri. Kemudian mood swing atau perubahan suasana hati, lalu keinginan untuk lebih banyak merenung dan introspeksi. Saya menjadi pendiam bukan berarti saya memiliki masalah, tetapi lebih merupakan adaptasi terhadap perubahan internal yang terjadi. Kemudian perkembangan moral saya sangat menonjol dan menjadi karakteristik utama kepribadian saya. Menurut teori Kohlberg, saya memasuki tahap konvensional morality, bahkan mungkin menunjukkan tanda-tanda awal post-konvensional morality. Saya adalah anak yang sangat bermoral. Kemudian beberapa karakteristik perkembangan moral yang sangat khas adalah yang pertama yaitu rasa keadilan yang tinggi. Anak yang sangat vokal yaitu saya berani menyuarakan pendapat saya. Kemudian kejadian membela Rehan yang tadi saya cerita. Lalu yang terakhir integritas dan konsistensi. Saya tidak hanya bicara tentang nilai moral tetapi juga menjalankannya. Ada pula pola asuh autoritatif yang diterapkan ibu sangat berpengaruh dalam perkembangan moral saya yang luar biasa ini. Ibu tidak hanya memberikan aturan tetapi juga menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, mendorong saya untuk berpikir kritis tentang benar dan salah, memberikan otonomi dalam pengambilan keputusan moral, mendengarkan pandangan dan argumen saya, dan memberikan contoh konsistensi moral yang baik. Melalui eksplorasi perjalanan hidup ini, saya belajar bahwa setiap fase perkembangan memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Saya menyadari bahwa saya tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan dukungan, terutama dari ibu dan ayah yang selalu ada setiap tahap perkembangan saya. Dari eksplorasi ini, saya memahami bahwa perkembangan manusia itu proses yang sangat kompleks dan berkesinambungan. Tidak ada satu aspek perkembangan yang berdiri sendiri, misalnya seperti fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan moral, semuanya itu saling terkait dan memengaruhi satu sama lainnya. Teori yang paling bermakna bagi saya adalah teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Teori ini membantu saya memahami bagaimana setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan dan bagaimana keberhasilan atau kegagalan di satu tahap dapat memengaruhi tahap berikutnya. Saya juga belajar pentingnya periode-periode sensitif dalam perkembangan dan bagaimana pengalaman awal kehidupan dapat membentuk fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Inilah yang membuat saya lebih menghargai peran orang tua dan lingkungan dalam membentuk perkembangan anak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita-cerita yang berharga tentang perjalanan hidup saya. Tanpa kesabaran dan kesediaan beliau untuk mengingat dan menceritakan setiap detail, video ini tidak akan mungkin terwujud. Terima kasih Ibu atas semua pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang telah Ibu berikan sejak saya masih dalam kandungan hingga saat ini. Setiap cerita yang Ibu bagikan membuat saya semakin menghargai perjalanan hidup saya yang telah saya lalui dan semakin bersyukur memiliki Ibu seperti Ibu.
Terima kasih juga kepada ayah dan seluruh keluarga besar saya yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya juga. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Semoga kalian juga bisa memetik pelajaran yang ada di dalam video ini ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.